Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagaimana Engkau menganugerahkan hari baru kepada kami, demikian juga kami mohon kepadamu ya Tuhan. Anugerahkanlah semangat baru dalam diri kami untuk semakin beriman dan percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, kedatangan Yesus ke tengah dunia tentu dengan membawa misi tertentu bagi kita umat manusia, yaitu misi keselamatan. Untuk mewujudkan misi itu, Yesus telah berkeliling dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Namun ternyata tidak gampang untuk mewujudkan misi itu. Yesus harus melewati berbagai rintangan dan tantangan. Ia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mudah untuk menerima kehadiran dan pewartaannya. Seringkali Yesus dihadang, dilawan, bahkan ditolak. Injil hari ini mengisahkan tentang kekesalan Yesus terhadap orang banyak yang tidak mudah percaya akan segala yang telah Yesus lakukan dan Yesus ajarkan. Banyak orang datang kepada Yesus dan menuntut suatu tanda, tetapi Yesus tidak memberi tanda kepada mereka. Kata Yesus, angkatan ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Keberatan Yesus ini tentu beralasan. Pertama, Yesus sudah sering kali membuat tanda mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, tetapi mata hati mereka tertutup untuk melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat itu. Bahkan Yesus dituduh bersekongkol dengan Beelzebul, penghulu setan. Kedua, tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak sekedar untuk memuaskan hati orang yang mengikutinya, tidak sekedar menjawab rasa penasaran mereka, atau sekedar menunjukkan kehebatan Yesus. Tetapi lebih dari itu, segala yang dilakukan oleh Yesus bertujuan agar semua orang yang melihat dan mendengar semakin terketuk hatinya untuk mengakui dan percaya kepada Yesus. Sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi Niniwe, demikian juga Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Kita ingat kisah tentang Niniwe yang hendak dimusnahkan oleh Allah. Yunus menjadi satu-satunya alat yang dipakai Allah untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa yang hendak dimusnahkan itu. Mereka mendengarkan pewartaan Yunus dan merespon dengan pertobatan. Demikian juga untuk angkatan yang ada di hadapan Yesus saat itu.
Hanya anak manusia saja, yaitu Yesus sendiri yang menjadi satu-satunya tanda untuk mereka. Tidak merespon dengan pertobatan berarti menolak Yesus. Menolak Yesus berarti memilih hukuman. Pada hari penghakiman nanti, respon ketaatan kepada firman Yesus inilah yang akan menentukan apakah orang akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal atau penghukuman kekal. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Kristiani sesungguhnya adalah orang-orang yang bersekutu karena percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristiani adalah kumpulan orang yang tidak meragukan Yesus lagi. Namun tidak demikian orang-orang Kristiani yang hidup pada zaman ini. Yesus hanya dipakai saat-saat sulit saja, dan itu pun tidak sepenuhnya percaya. Ketika sakit berat dan terancam kematian, dengan spontan kita berdoa dan menyebut-nyebut nama Tuhan agar pulih dari sakit dan penyakit. Terkadang juga seperti orang yang hidup pada zaman Yesus, kita menuntut tanda. Kita mau kalau setelah berdoa, setelah menyebut nama Yesus, orang yang sakit segera sembuh, yang buta langsung melihat, yang lumpuh langsung berjalan. Di luar dari yang diharapkan itu, kita mulai putus asa, mencari jalan lain, bahkan ada yang membenci dan meninggalkan Kristus. Kenyataan yang hampir sama juga terjadi dalam diri para pewarta itu sendiri. Seringkali seorang pewarta kehilangan gairah, bahkan putus asa, ketika dia tidak merasakan tanda-tanda perubahan dari doa atau pewartaan yang dia lakukan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari ke-7 permenungan kita di masa tobat ini. Masa tobat ini adalah kesempatan bagi kita untuk memantapkan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Masa tobat juga adalah kesempatan bagi kita untuk meninggalkan segala kejahatan dan dosa kita demi Kristus. Pertanyaan untuk kita di masa tobat ini, sejauh mana kepercayaanmu pada Yesus? Masih ragukah engkau pada Yesus? Saudara-saudariku yang terkasih, ada begitu banyak tanda yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita umat manusia. Tanda itu tidak hanya kita dengar atau baca dalam kitab suci, tetapi sungguh-sungguh nyata dan hidup di sekitar kita. Bahkan kita sendiri pun mengalami karya Tuhan yang ajaib itu. Kita diajak untuk membuka mata hati kita, untuk melihat dan merasakan pekerjaan Tuhan yang maha dahsyat dalam diri kita dan dalam diri sesama. Amin. Allah Bapa dalam surga, kehadiran Yesus Kristus telah menjadi tanda yang membawa kami kepada keselamatan. Bantulah kami ya Tuhan, agar dari waktu ke waktu kami semakin percaya kepada Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, saudara-saudari kita yang kita ingat dalam doa-doa kita, mereka semua yang kita janjikan dalam doa, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.